Film-film produksi A24, mereka memang punya ciri khas tersendiri dalam menghadirkan film yang unik, menarik, dan seringkali menantang. A24 adalah perusahaan produksi film dan distribusi yang didirikan pada tahun 2012 oleh Daniel Katz, David Frankel, dan John Hodges. Ketiganya sebelumnya bekerja di The Weinstein Company. A24 dikenal juga dengan gaya filmnya seperti yang pertama, indie dan artistik. Mereka seringkali memproduksi film-film yang tidak mainstream dengan fokus pada cerita yang unik dan karakter yang kompleks. Kemudian yang kedua, menantang norma. Film-film A24 seringkali mengeksplorasi tema-tema yang kontroversial dan gelap, serta menghadirkan gaya visual yang tidak biasa. Kemudian yang ketiga, berkualitas tinggi. A24 sangat memperhatikan kualitas produksi film-filmnya, baik dari segi cerita, acting, dan visual. A24 telah merilis banyak film sejak didirikannya pada tahun 2012. Berikut adalah beberapa film terkenal dari A24, meskipun ini mungkin bukan daftar terlengkap karena mereka terus memproduksi film baru. Yang pertama ada Spring Breakers, terus yang kedua The Spectacular Now, kemudian yang ketiga Under the Skin, yang keempat Obvious Child, yang kelima A Most Violent Years, yang keenam Ex Machina, yang ketujuh Emmy, yang kedelapan Room, yang kesembilan The Witch, yang kesepuluh Green Room, yang 11 Swiss Army Man, yang ke-12 Moonlight, dan yang nomor 13 The Lobster. Nomor 14 kita ada film 23rd Country Woman, yang 15 It Comes at Night, yang 16 The Florida Project. Kemudian yang 17 ada film Lady Bird, 18 A Ghost Story, 19 Hereditary, yang ke-20 ada Midnight, dan nomor 21 ada I Grade. Kemudian nomor 22 ada The Lighthouse. Kemudian di nomor 23 ada Midsommar. 24 Uncut Gems. Nomor 25 ada Waves. Film yang ke-26 adalah The Farewell. 27 Saint Maud, 28 Minari, 29 Zola, 30 The Green Knight. Nomor 31 kita ada film Lamb, 32 Red Rocket, 33 Come On. Yang nomor 34 Everything Everywhere All at Once. Nomor 35 kita ada film X, 36 Pearl, 37 Bodies, 38 Duel, 39 After Sun, 40 Beau is Afraid, 41 Talk to Me, 42 Past Life, 43 ada film A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III. Yang nomor 44 film Slice, 45 ada Dark Place, 46 ada Outlaws and Angel. Yang nomor 47 ada How to Talk to Girls at Parties. Yang nomor 48 ada Aquarius. Kemudian di nomor 49 ada film Tusk. Dan yang terakhir nomor 50 ada film The Sea of the Trees. Dan menentukan film terbaik dari A24 bisa subjektif karena preferensi setiap orang berbeda-beda. Namun berikut adalah beberapa film A24 yang secara luas dianggap sebagai yang terbaik berdasarkan ulasan kritis, penghargaan, dan popularitas. Yang pertama ada film Moonlight yang dirilis pada tahun 2016, pemenang Academy Award untuk Best Picture. Film ini sangat dipuji karena penulisan, penyutradaraan, dan penampilan. Yang kedua ada film Hereditary yang dirilis pada tahun 2018. Dianggap sebagai salah satu film horor modern terbaik dengan penampilan luar biasa dari Toni Collette. Yang ketiga ada film Lighthouse yang dirilis pada tahun 2019. Film psikologis yang suram dengan sinematografi yang indah dan penampilan kuat dari William Dafoe dan Robert Pattinson.
Yang nomor 4, kita ada film Lady Bird yang dirilis pada tahun 2017. Sebuah coming of age story yang mendapat pujian luas termasuk beberapa nominasi Oscar. Yang kelima, kita ada film Midsommar yang dirilis pada tahun 2019. Film horor yang tidak konvensional dari Ari Aster, dikenal karena visualnya yang mencolok dan tema-tema yang mengganggu. Yang keenam, kita ada film Uncut Gems yang dirilis pada tahun 2019. Sebuah thriller intens yang menampilkan penampilan menonjol dari Adam Sandler. Yang ketujuh, kita ada film Florida Project yang dirilis pada tahun 2017. Dikenal karena menggambarkan kehidupan kelas pekerja di pinggiran Disney World dengan penampilan kuat dari William Dafoe. Yang kedelapan, kita punya film Ex Machina yang dirilis pada tahun 2014. Film fiksi ilmiah yang memadukan teknologi AI dan etika, memenangkan Academy Awards untuk Best Visual Effect. Nomor 9, kita ada film Room yang dirilis pada tahun 2015. Film ini membawa Brie Larson memenangkan Oscar untuk Best Actress dan mendapat pujian karena cerita emosionalnya. Yang ke-10, kita ada film Minari yang dirilis pada tahun 2020. Kisah tentang keluarga Korea Amerika yang mencari America Dream, memenangkan Golden Globe dan mendapatkan banyak nominasi Oscar. Yang ke-11, kita punya film Everything Everywhere All at Once. Film yang sangat inovatif dan penuh aksi ini menggabungkan genre dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan mendapat banyak pujian kritis. Di nomor 12, kita ada film The Witch yang dirilis pada tahun 2015. Film horor atmosferik yang mendefinisikan kembalinya genre horor period, mendapat pujian untuk setting dan aktingnya. Kemudian di nomor 13 kita ada film The Green Knight yang dirilis pada tahun 2021. Adaptasi epik dari legenda Arthurian yang penuh dengan visual indah dan makna simbolis. Kemudian di nomor 14 ada film Eighth Grade yang dirilis pada tahun 2018. Film coming of age yang secara akurat menangkap kecanggungan dan tantangan masa remaja. Di nomor 15 kita ada film The Farewell yang dirilis pada tahun 2019. Sebuah drama keluarga yang mengharukan tentang tradisi dan identitas, memenangkan banyak penghargaan dan pujian kritis. Film-film ini tidak hanya menonjol secara artistik, tetapi juga berhasil mendapatkan tempat istimewa di hati penonton dan kritikus. Ya, meskipun A24 dikenal dengan banyak film yang sukses secara kritis dan komersial, ada beberapa film yang tidak diterima dengan baik oleh kritikus dan penonton. Berikut beberapa film dari A24 yang dianggap sebagai kegagalan atau film terburuk. Yang pertama, kita ada film The Sea of Trees yang dirilis pada tahun 2015. Disutradarai oleh Gus Van Sant dan dibintangi oleh Matthew McConaughey. Film ini ditayangkan di Festival Film Cannes 2015 dan mendapatkan cemoohan. Kritikus menyebut sebagai salah satu film terburuk yang pernah ditampilkan di Cannes. Yang nomor 2, kita ada film Tusk yang dirilis pada tahun 2014 yang disutradarai oleh Kevin Smith. Film Tusk adalah film horor komedi yang sangat polarizing. Meskipun memiliki pengikut kultus kecil, banyak kritikus dan penonton menganggapnya absurd dan tidak menyenangkan. Kemudian di nomor 3 kita ada film Equals yang dirilis pada tahun 2015. Sebuah film fiksi ilmiah yang dibintangi oleh Kristen Stewart dan Nicholas Hoult. Equals diterima dengan dingin oleh kritikus karena ceritanya yang dianggap dangkal dan kurangnya pengembangan karakter. Dan di nomor 4 kita ada film How to Talk to Girls at Parties yang dirilis pada tahun 2017. Adaptasi dari cerita pendek oleh Neil Gaiman ini tidak berhasil menangkap keajaiban dari materi aslinya. Meskipun dibintangi oleh Elle Fanning dan Nicole Kidman, film ini gagal secara komersial dan mendapat ulasan buruk. Yang kelima kita ada film Outlaws and Angels
yang dirilis pada tahun 2016. Film western ini menerima ulasan negatif karena dianggap terlalu brutal tanpa adanya pengembangan karakter yang lebih atau cerita yang kuat. Dan yang keenam, kita ada film Dark Place yang dirilis pada tahun 2015, adaptasi dari novel karya Gillian Flynn, penulis Gone Girl. Film ini dibintangi oleh Charlize Theron, namun Dark Place gagal menangkap kesuksesan Gone Girl dan diabaikan oleh kritikus serta penonton. Nomor 7, kita ada film Slice yang dirilis pada tahun 2018. Sebuah film komedi horor yang dibintangi oleh Chance the Rapper. Slice mendapatkan ulasan yang sangat campuran dan sering dianggap sebagai film yang gagal karena naskahnya yang lemah dan humor yang tidak efektif. Dan yang ke-8, kita ada film A Glimpse Inside the Mind of Charles Swinton yang dirilis pada tahun 2012, disutradarai oleh Roman Coppola dan dibintangi oleh Charlie Sheen. Film ini adalah salah satu kegagalan awal A24. Film ini diterima dengan buruk karena cerita yang tidak fokus dan penampilan yang tidak mengesankan. Ya, meskipun film-film ini mungkin tidak berhasil baik dari segi kritis atau komersial, A24 tetap dikenal sebagai studio yang berani mengambil resiko dan mendukung proyek-proyek unik. Setelah studio memiliki film yang tidak berhasil, tetapi kegagalan ini seringkali menjadi bagian dari proses eksplorasi kreatif. A24 telah menjadi salah satu perusahaan produksi film yang paling dihormati dan berpengaruh di Hollywood. Mereka telah berhasil membangun reputasi yang kuat dengan memproduksi film-film yang berkualitas tinggi dan inovatif. Oke, apakah kalian punya film favorit dari A24? Dan ini top 7 film favorit menurut saya. Yang pertama ada film Saint Maud, yang kedua The Witch, yang ketiga Swiss Army Man, yang keempat ada film Minari, yang kelima film Lamb, yang ketujuh Beau is Afraid, dan yang terakhir film favorit saya adalah Talk to Me. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.